Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Book of Eli. Film ini akan mengisahkan tentang seorang pria yang berpetualang di tengah kehancuran dunia setelah terjadi perang nuklir. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria bernama Eli yang menyamar di tengah hutan dan mencoba memburu seekor kucing hutan. Di masa ini, seekor hewan sangat berharga sekali sebab sangat sulit mencari makanan di masa ini. Setelah Eli berhasil memburu kucing hutan tersebut, ia pun langsung berterima kasih kepada Tuhan karena makanan yang ia dapatkan. Eli berniat menjadikan kucing itu sebagai bekal makanan di perjalanan nantinya. Saat ini, dunia telah mengalami kehancuran total. Hal ini diakibatkan karena perang nuklir yang terjadi di 30 tahun yang lalu. Umat manusia yang masih bertahan pun harus hidup dalam kelaparan dan juga kesengsaraan. Tak sedikit juga manusia yang lebih memilih untuk melakukan bunuh diri daripada harus hidup di masa ini. Kembali ke Eli, diperlihatkan dia yang terus berjalan dan mencoba mencari berbagai barang yang bisa digunakan. Ia sudah melakukan perjalanan kurang lebih 1 tahun dari timur ke barat. Ada sebuah tempat yang ingin ia datangi. Ketika hari semakin gelap, ia pun mendatangi sebuah rumah kosong untuk ia tinggali sementara. Di sana, ia melihat jasad seorang pria yang tewas melakukan bunuh diri. Eli pun tak merasa terkejut sama sekali, seakan pemandangan itu sudah biasa ia lihat. Di tengah malam, Eli membuat api unggun untuk menghangatkan dirinya. Ia juga memasak daging kucing hutan yang ia dapatkan tadi pagi. Saat melihat seekor tikus, Eli pun memberikan sedikit daging kucingnya. Ia juga mengatakan bahwa hewan buruannya ini adalah rahmat dari Tuhan. Dengan begitu, ia juga harus berbagi ke sesama makhluk hidup. Sebelum tidur, Eli mengeluarkan sebuah buku dari ranselnya dan kemudian membacanya. Jika dilihat secara sekilas, buku itu bukanlah buku sembarangan. Keesokan paginya, Eli pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke arah barat. Sebelum itu, ia memasukkan semua barangnya ke dalam ransel dan memastikan tak ada yang tertinggal. Ketika tiba di sebuah tempat, ia pun melihat seorang wanita yang meminta tolong. Bukannya mendatangi wanita itu, Eli malah berteriak dan menyuruh seseorang untuk keluar dari persembunyiannya. Eli menyadari bahwa semua ini adalah jebakan dari kelompok penjahat. Benar saja, tak jauh dari sana, keluarlah sekelompok orang yang membawa berbagai senjata. Ketua kelompok itu pun lalu meminta paksa ransel milik Eli. Eli pun dengan tegas langsung memperingatkan pria itu agar tak macam-macam. Namun, pria itu malah tertawa dan menganggap bahwa Eli sedang bergurau.
Saat pria itu mengulurkan tangannya untuk mengambil ransel milik Ellie, tangan pria itu pun langsung terputus dalam sekejap mata. Semua rekannya pun langsung terkejut dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kemudian, sekelompok penjahat itu pun langsung berniat mengejar Ellie menggunakan senjata tajam. Dengan sangat santai, Ellie langsung mengejar semua orang dengan senjata seadanya. Bahkan, tak ada yang mampu menyentuh tubuh dari Ellie. Saat semua orang telah dipastikan tewas, Ellie mendatangi pemimpin kelompok itu yang masih hidup sendirian. Ellie lalu membisikkan kalimat agar pria itu memohon ampun kepada Tuhan. Setelah itu, Ellie pun langsung menusukkan sebuah sajam ke jantung pria itu. Wanita yang menjadi pancingan dari kelompok itu pun lalu berterima kasih kepada Ellie karena telah membebaskan hidupnya dari kelompok jahat. Ellie pun lalu menjawab bahwa dia hanya menjalankan perintah Tuhan. Dan kemudian, Ellie pun langsung melanjutkan perjalanannya. Ketika Ellie melewati sebuah jembatan layang, ia pun melihat sekelompok geng jalanan yang membunuh kedua lansia yang tak bersalah. Ellie pun langsung bersembunyi sebab ia tak ingin ikut campur dengan masalah itu. Di masa seperti ini, pembunuhan adalah hal yang biasa untuk merebutkan makanan demi bisa bertahan hidup. Saat kembali melanjutkan perjalanan, ia melihat sebuah desa dari kejauhan yang dihuni banyak penduduk. Ia pun langsung pergi ke desa itu untuk mengisi air minum. Setibanya di sana, Ellie menjadi perhatian semua orang sebab dia yang tak berasal dari desa itu. Ellie pun merasa tak peduli dan kemudian masuk ke dalam toko antik. Pemilik toko pun lalu menodongkan senjatanya karena ia yang tak pernah melihat Ellie sebelumnya. Ellie pun lalu berkata santai bahwa dia hanya ingin mengisi daya listrik baterainya. Melihat benda yang dibawa oleh Ellie, pemilik toko pun langsung merasa terkejut dan merasa kagum sebab benda itu sangatlah antik. Di luar toko, lewatlah sekumpulan geng jalanan yang dilihat oleh Ellie sebelumnya. Sekumpulan geng itu lalu mendatangi pemimpin di desa itu yang bernama Bill. Saat bertemu dengan Bill, pemimpin geng itu lalu memberikan berbagai buku yang ia temukan. Namun, Bill langsung menolaknya sebab tak ada buku yang diinginkannya. Kembali ke Ellie, karena pengisi daya baterainya masih belum selesai, ia pun langsung menuju ke dalam bar untuk membeli air minum. Karena di masa ini uang sudah tak berharga, Ellie memberikan beberapa barangnya sebagai barter untuk sebotol air minum. Penjaga bar itu pun langsung setuju dan memanggil seorang wanita bernama Solara untuk mengambilkan air minum. Saat Ellie tak sengaja menyentuh seekor kucing, pemimpin geng jalanan pun langsung mendatanginya dan menuduh Ellie telah berbuat kasar dengan kucing di dalam bar. Ellie pun lalu menjawab bahwa dia hanya ingin menyentuhnya dan tak ingin ada keributan. Pemimpin geng jalanan itu pun langsung tertawa dan mencoba menyerang Ellie. Hanya dalam sekali gerakan, Ellie berhasil melumpuhkan pria itu hingga dia tak sadarkan diri. Merasa jika tindakannya terlalu berlebihan, ia pun langsung bergegas pergi dari sana. Namun, semua orang yang ada di dalam bar pun tak mau membiarkan Ellie pergi. Tak ada jalan lain, Ellie pun langsung mengeluarkan sajamnya dan mengatakan bahwa dia tak ingin bertarung dengan mereka.
Semua orang yang ada di dalam bar pun langsung serentak menyerang Eli. Lagi dan lagi, Eli berhasil mengalahkan semua orang tanpa tersentuh sedikit pun. Bill yang melihat semua pelanggannya telah tewas, ia pun langsung membawa Eli untuk menghadap kepadanya. Bill lalu bertanya tentang siapa Eli sebenarnya. Ia sepertinya bukan orang sembarangan. Eli pun menjawab bahwa dia hanyalah orang biasa yang akan pergi ke sebuah tempat. Melihat gerak-gerik tubuh dari Eli yang tak gemetar sedikit pun, Bill langsung merasa takjub kepadanya. Bill lalu menawari Eli untuk menjadi bagiannya. Ia bisa mendapatkan semua hal termasuk makanan dan air minum. Namun, Eli langsung menolak sebab dia sedang ada urusan penting. Bill lalu memaksa Eli agar tinggal semalaman di tempatnya. Tangan kanan dari Bill pun juga menodongkan senjatanya ke arah Eli dan mengatakan bahwa dia boleh pergi pada esok hari. Tak ada pilihan lain, Eli pun menerima tawaran itu. Eli lalu dibawa ke sebuah ruangan kosong dan dihidangkan beberapa makanan yang cukup mewah. Seorang wanita buta bernama Claudia yang merupakan ibu dari Solara pun lalu memberikan Eli beberapa makanan. Ia juga mengatakan apabila Eli membutuhkan sesuatu, maka bilanglah kepada penjaga. Beberapa saat kemudian, datanglah Solara yang memakai baju seksi berharap Eli tertarik dengannya. Hal ini merupakan rencana dari Bill agar Eli merasa betah dan memutuskan untuk tinggal. Akan tetapi, iman Eli tak goyah sedikit pun seakan ia sudah kebal dengan godaan duniawi. Saat Eli menyuruh Solara untuk pergi, Solara pun langsung memohon kepada Eli agar dia diizinkan untuk tinggal. Apabila ia pergi sebelum pagi, maka ibunya akan disiksa oleh Bill. Eli lalu bertanya apakah Solara memiliki hubungan dengan Bill. Solara pun lalu menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa dia hanyalah sandera bagi Bill. Ketika Solara tengah duduk, ia tak sengaja melihat buku Alkitab yang dibawa oleh Eli. Solara pun lalu meminta izin untuk melihatnya. Namun, Eli langsung menolak. Solara kemudian bertanya tentang apa Alkitab itu. Eli lalu mengajak Solara untuk makan bersama dan berdoa kepada Tuhan sebelum mereka makan. Solara pun lalu merasa bingung dengan perilaku yang dilakukan oleh Eli. Eli pun lalu mengatakan bahwa inilah salah satu isi dari Alkitab yang dimilikinya. Alkitab merupakan buku suci agar mereka semakin beriman kepada Tuhan. Keesokan paginya, Solara mengabarkan kepada Bill bahwa Eli tetap bulat dengan keputusannya untuk pergi. Solara lalu mendatangi ibunya dan mengajaknya berdoa bersama sesuai cara yang diajarkan oleh Eli. Melihat hal itu, Bill pun langsung terkejut dan bertanya dari mana Solara belajar. Awalnya, Solara tak mau mengaku. Namun, setelah Bill mengancam akan membunuh Claudia, Solara pun mulai buka suara bahwa Elilah yang mengajarinya. Ajaran ini merupakan ajaran dari Alkitab milik Eli. Merasa jika buku suci itulah yang ia cari selama ini, Bill pun langsung memanggil semua bawahannya agar segera mencari Eli. Di dalam toko antik, Eli mengambil baterainya yang telah terisi penuh. Saat ia keluar dari sana, Bill bersama pasukannya telah menghadangnya di luar. Bill lalu mengatakan bahwa dia akan membiarkan Eli hidup asalkan dia menyerahkan Alkitab yang ia bawa. Namun, Eli merasa tak peduli dan terus berjalan.
Beberapa tembakan pun lalu dilepaskan oleh bawahan dari Bill ke arah Ellie. Akan tetapi, semua tembakan itu meleset. Merasa tak tahan lagi, Ellie langsung membalas tembakan dan membunuh sebagian besar bawahan dari Bill. Tangan kanan dari Bill yang melihat hal itu pun langsung terdiam seakan kejadiannya begitu cepat. Setelah itu, Ellie pun langsung melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Solara terciduk oleh Ellie karena dia yang mengikuti dari belakang. Ellie pun lalu mengancam akan membunuh Solara apabila ia terus mengikutinya. Solara pun lalu meminta maaf dan menawarkan sumber mata air yang dimiliki oleh Bill asalkan ia diizinkan untuk ikut. Saat tiba di sumber mata air, Ellie langsung mengambil secukupnya dan langsung pergi dari sana. Ia juga mengunci Solara di dalam ruangan. Solara pun lalu mengamuk dan mengatakan bukankah mereka sudah sepakat. Ellie lalu menjawab bahwa di luar sana lebih berbahaya daripada di tempat ini. Beralih ke Bill, karena ia masih menginginkan Alkitab milik Ellie, ia pun mengerahkan semua pasukannya untuk ikut menangkap Ellie. Tangan kanan dari Bill pun merasa bahwa ini bukanlah rencana baik, sebab bisa saja terjadi pemberontakan oleh semua orang yang ada di sini. Bill pun merasa tak peduli dan menganggap bahwa Alkitab milik Ellie lebih berharga daripada tempat ini. Beralih ke Solara, saat ia berhasil keluar dan mencoba menyusul Ellie, ia pun melihat seorang wanita yang meminta tolong. Tanpa disangka, semua itu hanyalah jebakan dari para penjahat. Solara pun lalu ditangkap dan akan dilecehkan. Beberapa saat kemudian, sebuah anak panah pun langsung menancap di tubuh dari para penjahat. Lalu, muncullah Ellie yang mengajak Solara untuk pergi. Solara pun langsung berterima kasih karena Ellie telah menolongnya. Tak lama dari itu, tibalah Bill bersama pasukannya yang melihat jejak kaki dari Ellie dan menganggap bahwa dia masih belum jauh. Malam harinya, Ellie bersama Solara pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat. Solara lalu bertanya kepada Ellie dari mana dia mendapatkan Alkitab dan mengapa Alkitab itu sangatlah penting di masa seperti ini. Bahkan, Alkitab juga dianggap sudah tak ada lagi. Ellie lalu menjawab bahwa Alkitab ini merupakan pemberian ayahnya saat ia masih kecil. Saat perang nuklir terjadi, ia berhasil membawa Alkitab itu bersamanya. Isi Alkitab ini bisa menjadi peradaban baru bagi umat manusia. Alkitab itu bagaikan petunjuk bagi umat manusia. Tanpa adanya Alkitab, umat manusia bagaikan berjalan tanpa arah. Solara lalu bertanya lagi tentang kemanakah tujuan Ellie sebenarnya. Ellie lalu menjawab bahwa dia akan pergi ke barat yang merupakan perpustakaan terakhir di dunia. Ia ingin menaruh Alkitab itu di sana agar bisa disebarluaskan. Keesokan harinya, Ellie bersama Solara pun kembali melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari sana, mereka melihat sebuah rumah dan berniat untuk meminta air minum. Sesampainya di sana, mereka pun malah terjatuh ke bawah lubang yang merupakan jebakan. Tak lama kemudian, keluarlah kedua lansia yang merupakan pemilik dari rumah itu. Merasa jika Ellie bukanlah seorang penjahat, kedua lansia itu pun langsung membawa Ellie untuk masuk ke dalam. Kedua lansia itu lalu menawarkan makanan daging kepada Ellie dan juga Solara. Ellie pun langsung bergegas pergi sebab merasa bahwa kedua lansia itu merupakan seorang kanibal. Namun, di luar rumah, datanglah Bill bersama pasukannya yang ingin menangkap Ellie. Tak lama kemudian, Ellie melempar sebuah kotak yang dikira Bill berisi Alkitab. Namun, tanpa diduga,
Isinya adalah sebuah bom. Peperangan pun langsung pecah di kedua belah pihak. Bill lalu mengambil peluncur roket dan meledakkan rumah di hadapannya. Pada akhirnya, Ellie harus menyerahkan diri kepada Bill setelah ia terdesak. Bill lalu menyuruh Ellie untuk memberikan Alkitabnya. Namun, Ellie hanya diam saja. Bill langsung mengancam dan akan membunuh Solara jika Ellie masih juga tak mau memberikan Alkitabnya. Tak ada pilihan lain, Ellie pun memberikan Alkitabnya kepada Bill. Tak berhenti di situ, Bill juga menembak tubuh dari Ellie yang membuatnya langsung terbaring ke tanah. Kemudian, Bill langsung pergi dari sana dengan membawa Solara. Di tengah perjalanan, Solara melakukan pemberontakan yang menewaskan pasukan dari Bill, terutama tangan kanannya. Bill pun merasa tak peduli dan tetap memutuskan untuk pulang. Baginya, Alkitab itu lebih berharga dari nyawa semua orang. Saat Solara kembali ke tempat dari Ellie berada, Ellie pun sudah tak ada di sana. Ia pun lalu menyusuri jalanan dan menemukan Ellie yang berjalan kaki. Melihat perjuangan Ellie yang begitu besar, Solara pun merasa terharu dan berniat mengantarkan Ellie ke tempat tujuan. Sesampainya di sana, Ellie ditemui oleh pemilik perpustakaan yang bertanya tentang apa tujuannya kemari. Ellie pun mengatakan bahwa dia memiliki Alkitab yang sudah tak ada di dunia ini. Ellie juga menyuruhnya untuk menyiapkan sebuah pensil dan juga banyak kertas. Sementara itu, Bill yang mencoba membuka Alkitab milik Ellie, dia pun langsung tertunduk lemas sebab tak ada tulisan apa-apa di Alkitab itu. Ternyata, isi Alkitab itu sebenarnya ada di kepala dari Ellie. Di samping itu, pemberontakan pun mulai terjadi karena bawahan dari Bill yang hanya tersisa satu orang. Kembali ke Ellie, saat semua isi Alkitab telah selesai ditulis, ia pun langsung mengembuskan nafas terakhirnya. Solara pun langsung bersedih dan berjanji akan melakukan hal baik seperti yang dilakukan oleh Ellie. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Apabila kalian menyukai channel ini, jangan lupa menekan subscribe dan juga like. Sebab, satu subscribe dan juga like dari kalian akan sangat berharga sekali bagi kemajuan channel ini.